Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sudah sampai kepada surah Al-An'am ayat 136 137 yang ayat-ayatnya telah kita baca bersama tadi. Ada hal-hal yang menarik untuk kita dalami. Tadi ada istilah syara'i'ul musyrikin qabla al-Islam. Jadi temanya itu menyangkut syariat kaum musyrikin yang identik dengan orang-orang kufar Quraisy Mekah ya sebelum Islam. Apa kebiasaan-kebiasaan mereka itu berkorban, menyembelih ternak ya. Itu seperti onta, ya, kambing, sapi, dipersembahkan kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Besar-besar berhala yang mereka datangi itu seperti Hubal, itu yang paling besar di tengah Ka'bah. Kemudian ada lagi di sekitarnya namanya Lata, Manata, ya, Uzza. Kemudian tidak hanya itu, masih banyak, tidak kurang dari 360-an, termasuk yang kecil-kecil seperti Isaf dan Naila. Nah, kebiasaan ini kebiasaan yang menyatakan sesat dalam Islam. Dagingnya itu dilempar begitu saja kepada berhala-berhala itu. Nanti daging-daging ini dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai itu. Nah, mereka beranggapan itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah ya. Bukan seperti itu pendekatan diri. Kalau berkorban secara Islami itu berkorban kepada Allah artinya dagingnya itu dipersembahkan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, ya, janda-janda yang tidak mampu, didistribusikan. Kemudian darahnya mereka pakai juga untuk apa? Darahnya itu untuk menyambut kelahiran bayi. Jadi kalau bayi laki-laki, mereka ambil darahnya ternak itu lalu dilumurkan di kepalanya. Ini ada maksudnya untuk apa? Supaya muncul semangat keberanian, semangat kepahlawanan, terutama dalam menunggang kuda. Jadi supaya anak ini pemberani. Nah, konsep ini ditentang, dikecam oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti itu menyambut kelahiran bayi. Menyambut kelahiran bayi itu dikenal dengan nama akikoh. Itu kepala bayi itu dicukur dulu, kemudian bekas cukurannya itu oleh Nabi diganti, disemprot dengan minyak wangi, minyak za'faron itu. Inilah yang disebut dengan akoh. Ya, akikoh itu kan menyembelih ternak kambing, akoh. Dan itu pernah dicontohkan oleh Nabi ketika beliau punya anak punya cucu ya, Hasan Husain. Ya, akoh Rasulullah SAW ketika lahir Hasan Husain itu akoh Rasulullah SAW kabshan. Nabi menyembelih kambing itu, kemudian itu bekas cukurannya itu ya. Jadi setelah dicukur habis, pelontos, kemudian rambutnya ditimbang berapa gram, diserupakan emas atau perak, disergahkan, kemudian bekas cukurannya disemprot dengan minyak za'faron dan didoakan. Doanya seperti ini, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini yang benar. Kemudian makanya dalam Al-Quran ditegaskan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging yang dipersembahkan kepada berhala-berhala itu. Begitu pula darahnya yang sampai adalah nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebiasaan lainnya adalah tadi wa katsirun minal musyrikin qatla auladihim. Sebagian besar orang-orang musyrikin itu
membunuh anak-anak mereka. Anak-anak seperti apa yang dibunuh itu? Inilah yang dalam istilah Al-Quran disebut al-mau'udah. Mau'udah itu anak perempuan lahir itu mereka punya perasaan aib, Pak. Di dalam surah An-Nahl Allah menggambarkan wa idza busyira ahaduhum dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Artinya apabila diberitakan kepada mereka wa idza busyira ahadum bil untha, apabila yang lahir itu anak perempuan, dhalla wajhu aysara wajhu, berubah wajahnya menjadi hitam, berhitam karena marah, karena dongkol, karena campur aduk perasaannya itu, kacau pikirannya. Wa huwa kadhim yatawara minal qaum ay yastakhfi minhum, mereka itu menyembunyikan diri dari kerumunan orang banyak, tidak berani keluar rumah untuk bergaul ya, bermasyarakat. Mereka itu menyendiri di dalam rumah. Yastakhfi minhum yata'arul qaum min su'i ma busyira bih, karena jeleknya berita yang telah sampai kepada mereka itu. Ayumsikuhu ala hunin ayumsikuhu ala hawanin wa dhilin, apakah anak perempuan yang lahir itu akan dibiarkan dalam keadaan hina, am yadussu fit turab, atau akan dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Jadi biasanya mereka ini kalau sudah hamil tua, mereka siap-siap gali lubang, Pak. Itu hafirah. Hafirah itu hafir itu jamaknya hufrah. Hufrah itu lubang dalam tanah. Makanya ada doa hufratun min hufarin niran. Jadi hufrah itu lubang, hafirah itu jamak. Jadi hufar itu juga bentuk jamak, jadi jamak taksir ya. Nah seperti itu kebiasaan-kebiasaan. Jadi kalau sudah nyata bahwa ini yang lahir perempuan, langsung dikubur hidup. Sebagian lagi ada yang model begini di dalam tafsir Murah Labid yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani yang menjadi guru besarnya Ki Haji Ahmad Dahlan dan Hadratus Syekh Asy'ari waktu di Mekah. Kedua beliau ini pernah mengaji kitab itu. Itu kitabnya cukup bagus, banyak sentuhan-sentuhan cuplikan peristiwa-peristiwa ya. Jadi waktu itu ada lagi yang model begini. Jadi anak ini dibawa ke gunung, ke puncak gunung, kemudian dilempar dari gunung yang tinggi ya. Seperti itu. Ada lagi yang dilempar ke dalam sumur, Pak. Ada yang langsung dibunuh, ada yang langsung dibiarkan dulu sampai anak ini bisa berjalan. Dan praktek-praktek seperti ini, praktek yang keji ya, perbuatan yang betul-betul tidak berperi kemanusiaan. Itu ada sesat. Nah, kondisi masyarakat seperti ini berlawanan dengan kondisi pada zaman Fir'aun. Kalau zaman Fir'aun itu yang dikenal dengan masa Ramses II ya. Itu sebaliknya, kalau bayi laki-laki yang dihabiskan, dibunuh ya. Karena apa? Fir'aun itu suatu saat punya mimpi besar. Apa mimpinya? Bahwa ada api yang menyala, yang berjalan dari kota Baitul Maqdis sampai ke Mesir. Kemudian api yang besar itu membakar istananya. Lalu Fir'aun itu memanggil Arraf, ya, Arraf kahin, kemudian Arraf itu juru ramal, paranormal termasuk sahir, tukang-tukang sihir dipanggil semua, diminta untuk berkumpul. Mereka ditanya apa makna mimpi ini. Lalu Fir'aun dapat penjelasan bahwa saya nanti suatu saat itu kerajaanmu, istanamu akan dihancurkan oleh seorang bayi ini. Akhirnya keputusannya seluruh bayi yang lahir itu harus dibunuh. Nah, berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Kalau masyarakat jahiliyah, bayi perempuan yang dibunuh seperti itu. Nah, kondisi seperti ini dikecam oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran itu yang diturunkan oleh Nabi selama 23 tahun.
berhasil mengubah karakter masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang islami. Luar biasa perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad betul mengangkat harkat martabat wanita. Bayangkan waktu itu bayi itu tidak punya hak sama sekali. Kalau dia lahir hidup dibunuh. Kemudian jangankan dibunuh, kemudian bayi yang laki-laki juga tidak dapat apa-apa, tidak dapat warisan, Pak. Makanya lalu Allah menurunkan Nabi Muhammad itu diturunkan di tengah masyarakat yang bobrok, masyarakat jahiliyah itu. Ya, berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk dihapus oleh Islam, termasuk bahirah tadi, saibah, wasilah, ham. Itu tradisi-tradisi yang dinyatakan dihapus, yang dikenal dengan nama ma'athirul jahiliyah. Inna ma'athirul jahiliyah maudu'atun. Semua kebiasaan-kebiasaan peninggalan jahiliyah itu yang dinyatakan sesat dihapus, kecuali dua, sadana dan sikoya. Sadana itu juru kunci Ka'bah, dan juru minum air Zam-Zam yang dilestarikan sampai hari ini. Kemudian tadi Ana ibnu Zabihain itu, makanya aku ini anak dari dua sembelihan. Sembelihan pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kalau ditarik jalur ke atas, memang Nabi Muhammad ini keturunan dari Ismail. Makanya Rasul mengatakan innallaha astafa min waladi Adam Ibrahim, wastafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail Banu Kinanah, wastafa min bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Allah memilih putra terbaik dari Adam, yaitu Nabi Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail ada Banu Kinanah, dari Bani Hashim. Allah memilih aku dari jalur Bani Hashim. Dari Ismail ke Nabi Muhammad, dari Ismail ke bawah ini tidak ada satupun yang jadi nabi. Allah mengangkat Nabi Muhammad dari kalangan bangsa Arab. Ini satu pilihan yang luar biasa. Allah punya kehendak. Kemudian Abdullah itu ayah Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah ini anak yang cakep, ya, ganteng. Kemudian diganti itu ini karena kemudian sepakat itu tokoh-tokoh Quraisy, jangan anak ini dikorbankan demi ini nazarnya itu. Akhirnya diganti dengan 100 ekor onta, Pak, untuk satu nyawa. Makanya Rasul mengatakan anak ibnu Zabihain, dan itu luar biasa sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, ya, 13 tahun di kota 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Madinah. Luar biasa itu. 23 tahun lamanya Nabi mendakwakan Islam, ya, kepada masyarakat Quraisy dan masyarakat sekitarnya. Karena itu Nabi Muhammad berhasil membawa manusia dari minadz zulumati ilan nur, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islami, dari darul kufur kepada darul syirik, dari darul syirik kepada darul tauhid. Di kota Madinah akhirnya Islam itu berjaya, ya, sampai berkembang para pengikutnya yang kini jumlahnya tidak kurang dari 1/5 dari 6 miliar penduduk dunia yang mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Itulah kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Qulu man tasma'una hadanallahu ayyakum ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.